Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Eh, Kemarin kita sudah membahas tentang Iqra jilid 1 ya, dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana materi di Iqra jilid 2. Baik, para ustaz-ustazah sekalian, para pengajar Iqra dimanapun Anda berada, pada di Iqra jilid 2 ini ya, kita sudah mulai masuk pada materi huruf-huruf bersambung berharokat fathah. Huruf-hurufnya sudah bersambung berharokat fathah, masih fathah. Jadi kalau di awalnya tadi huruf tunggal di jilid 1 huruf tunggal berharokat fathah, maka di jilid 2 ini hurufnya bersambung berharokat fathah. Nah, di jilid 2 ini pun juga sudah mulai dikenal bacaan mat atau bacaan panjang, namun masih tetap berharokat fathah. Nah, di sini boleh diperkenalkan huruf alif ya sebagai huruf aslinya sehingga menjadi tanda ketika ada alif maka panjangnya 2 harokat seperti itu. Nah, tanda baca fathah ini juga sudah boleh diperkenalkan. Jadi ini fathah ya. Kenapa? Karena ada fathah yang dibaca panjang, ini ada fathah tegak ya atau fathah panjang ya. Kalau saya lebih senangnya kita beri nama fathah panjang ya, supaya anak mengetahui bahwa oh ketika fathahnya seperti ini maka kemudian dibaca panjang dua harokat. Cara memanjangkannya seperti 2 harokat seperti apa? Tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan apakah menggunakan ketukan, apakah menggunakan ayunan. Silahkan Ustadz Ustazah memilih menggunakan apa untuk memberikan tanda bacaan mat itu seperti ini ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan sistem ayunan. Sehingga ketika dibaca bacaannya panjang, contohnya ketika dia pendek, maka dibaca A. Kalau dia panjang 2 harokat, maka dibaca A. Nah, seperti itu. Ba. Kalau panjang, ba. Nah, jadi saya menggunakan seperti ini. Ya, kenapa? Karena memang ketika di jilid satunya sudah lancar, maka insya Allah ketika di jilid 2-nya itu juga lebih mudah dan kemudian bisa lancar. Kemudian di jilid 2 ini ya, ini untuk meningkatkan kefasihan membaca bunyi huruf. Jadi artinya huruf yang tadi sudah dipelajari jilid 1 harusnya lebih fasih lagi di jilid 2 ini. Ya, santri bisa membaca huruf-huruf sambung. Ketika sudah mulai ada sambung-sambung, maka santri ini harus bisa membaca huruf sambungnya. Nah, kemudian santri bisa membedakan bacaan pendek panjang yang berharokat ya, yang berharokat fathah yang diikuti alif atau fathah panjang di sini. Ya, dan tentunya di setiap awal jilid 2 ini ya, ini kan targetnya ya, perlu kita ikuti lagi petunjuk dalam mengajarkan jilid 2. Nah, ini harus teman-teman perhatikan para pengajar Iqra dimanapun Anda berada. Ini yang sering dilupakan nih. Ternyata setiap kita awali jilid, nah, guru harus paham ya, saya ngajar apa jilid 2? Oh, jilid 2 bakal lihat petunjuknya ya. Jadi petunjuk yang jilid 1 tadi masih berlaku ya. Kalau ada pelajaran yang ada huruf-huruf kemarin yang ada hair ya, itu harus diingatkan dan harus diulang-ulang dan dilatih ketika sudah jilid 2. Jangan sampai tidak diperhatikan lalu kemudian ini. Dan kemudian tidak perlu mengenalkan ini huruf ba di muka, ba di tengah, ba di akhir, tidak perlu. Yang penting anak ini bisa tahu kalau yang ini ba. Maka dia bisa membaca dan mengidentifikasi kalau huruf sambung ini hurufnya apa. Ketika itu sudah. Kemudian guru cukup menyimak saja. Ya. Nah, kemudian di halaman 16 itu sudah mulai ada bacaan mat panjangnya ya. Sementara panjangnya boleh lebih dari 2 harokat, yang penting jelas mana yang panjang, mana yang pendek. Ini apabila ada santri yang termasuk golongan santri-santri yang agak lambat. Tapi ini juga berisiko sebenarnya. Ya. Tapi kalau nanti bisa dilatih agar tidak lebih dari 2 harokat, alhamdulillah. Maka yang perlu kita jaga ini dibolehkan, tetapi kita jaga jangan sampai kita terlalu memudahkan dan membolehkan yang nanti akan berakibat agak mempersulit kita di jilid-jilid berikutnya. Bila dengan bacaan putus-putus cenderung keliru baca panjang, ya yang semestinya 1 harokat, maka bacanya agak dirangkai saja dengan huruf berikutnya. Nah,
Maka kalau nanti misalnya ada yang pendek kemudian dibaca panjang, maka boleh diingatkan ya, kenapa dibaca panjang, kenapa dibaca pendek, seperti itu ya. Hmm. Oke, ini petunjuk ya tentunya. Tapi ini akan lebih mudah apabila memang tuntasnya di jilid 1 sehingga ketika di jilid 2 itu sudah tidak mengalami kesulitan. Nah, ketika jilid 2 sudah selesai, kemudian naik di jilid 3, apa yang harus kita siapkan ya? Nah, di jilid 3 ini baru mulai dikenalkan bacaan yang kasroh ya. Kemudian ada huruf tunggalnya, ada huruf sambung sekaligusnya yang kasroh, kemudian ada kasroh panjang. Kamu tahu, dan yang apa kasroh yang panjang, dan juga ada kasroh yang diikuti ya sukun. Artinya di sini mat tabi'i tapi yang kasroh. Ya, mat tabi'i atau mat yang panjangnya 2 harokat ya. Ya, yang di kasroh. Kemudian juga kemudian ketemu juga dengan domah ya. Nah, di juga dikenalkan huruf ya. Jadi ada ya yang sukun ya. Jadi dikenalkan tanda ya. Ada huruf ya, kemudian ada kasrah, ada sukun. Ya, bacaan domahnya ya, ada domah panjangnya itu, ada waw sukunnya itu, yaitu mulai dikenalkan. Ya, waw dan tanda domah bila domah biasa maupun domah terbalik atau disebut juga domah panjang. Ini silakan teman-teman mau pakai istilah apa. Mau pakai domah terbalik kan yang U-nya kebalik gitu ya. Atau bisa juga menggunakan istilah domah panjang itu untuk bacaan domah yang panjangnya 2 harokat. Ini masih yang 2 harokat ya. Maka santri mengenal bacaan kasroh panjang atau kasroh yang karena diikuti ya sukun maupun yang berharokat kasroh panjang ya. Kemudian santri mengenal bacaan domah panjang diikuti waw sukun dan domah panjang karena harokatnya berbentuk domah terbalik ya. Ya, jadi santri sudah mengenal nama fathah, kasroh, domah, sukun ya, hurufnya alif, ya, waw ya. Jadi pelan-pelan santri bisa mengenal itu. Jadi ini petunjuknya ya, masih tetap berlaku ya. Yang di jilid 1 masih tetap berlaku. Ya, bila santrinya agak dipanjang-panjangin ya huruf, maka ditegurnya pelan-pelan, terputus-putus ya. Guru tidak boleh memberikan contoh satu kalimat yang membuat anak ingin meniru irama. Nah, karena tadi ya, khawatirnya nanti ada ketika teman-teman baca itu jadi kayak macam aba, aba, bana, bana, nah, bana. Nah, itu ada ketika nanti tertiru iramanya menirukan irama, ternyata salah baca panjang itu ada itu. Solatun, ya. Hamidun. Ternyata ada tulisan Hamidun. Jadi bisa sampai karena terikuti irama bisa jadi sampai salah. Jadi jangan sampai mengikuti iramanya. Sama juga kalau ada wama, ada yang salah ya wamanya ada berapa kayak begitu. Baik, ini terkait dengan jilid 3. Ini sudah mulai ada bacaan panjangnya, panjang pendeknya harus betul-betul diperhatikan. Dan di sini banyak sekali ada rambu-rambu yang mengingatkan diulang-ulangi lagi, jangan sampai salah, atau kemudian apabila salah kemudian jangan dilanjutkan, harus diulang-ulang. Maka ustadz-ustazah juga harus memperhatikan betul-betul. Ketika belum paham panjang pendeknya, kemudian masih sering keliru panjang pendeknya, ini jangan dinaikkan. Tolong diperhatikan betul-betul ya panjang pendeknya ini, apabila masih ada banyak panjang pendeknya ya diulang-ulang ya. Dan perlu dibuat santri ini paham bacaan yang panjang yang gimana, yang pendek gimana. Kalau memang di jilid 1 tadi sudah lancar, kemudian di jilid 2 lancar, ya artinya tidak putus-putus bacanya, insya Allah ketika di jilid 3 itu akan mulus dan lancar. Ketika memang dia bisa paham. Tapi kalau memang di awal kemudian bacaannya sudah dipanjang-panjangin, itu nanti akan sulit ketika masuk pada materi yang harus bacaan mat atau bacaan panjang. Itu maka perlu diperhatikan lagi ketuntasan tiap jilid. Itu tolong diperhatikan ustadz-ustazah sekalian supaya agar santri kemudian mudah, yang kalau bahasa orang Papua itu jangan kerja 2 kali seperti itu. Itu saja pertemuan kita pada hari ini terkait tentang jilid 2 dan 3. Kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.